3 jenis pencari ilmu. Yang pertama orang beruntung. Ini pasti. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk akhirat. Dunianya pasti kena. Hanya mengharap ridho Allah. Ini sip. Orang ini gak perlu dibahas. Orang soleh, orang baik, orang bersih. Ada orang jenis kedua. Dia ngerti bahwa dia harus cari ridhonya Allah, tapi banyak hal yang bikin dia tidak bisa nyampe ke sana. Akhirnya cari ilmunya ya targetnya dunia, meskipun dia berusaha agar bisa ganti ke akhirat. Orang nekat, orang beresiko kalau di kitabnya. Hati-hati. Karena kalau sampai besok-besok, apalagi sampai meninggal, tidak berubah kondisi mental pencarian ilmunya, ya dia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi kalau bisa berubah ke lebih baik, dia bisa naik kelas ke golongan pertama. Kita mungkin ada di sini, atau jangan-jangan ada di yang ketiga. Jadi yang ngerti nyari ilmu itu harus ikhlas, tapi tuntutan situasi bikin kita selalu kepepet, terdorong ke pinggir lagi. Dan kita sadar kita keliru. Pengen berubah kok ya berat. Itu jenis kedua. Tapi berusaha lah terus, karena nasibmu tergantung kesadaranmu pada akhirnya. Mumpung ada waktu, kan saya bilang tadi umur tidak ada yang tahu. Meskipun saya lebih tua mungkin di ruangan ini, kan tidak ada jaminan saya berangkat duluan. Oke, itu orang jenis kedua, orang yang resiko. Kalau kalian merasa ada di yang dua, cepat-cepat berusaha sekeras mungkin untuk naik kelas. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke level ketiga. Ke level ketiga itu akhirnya Allah, ya sudahlah, ya memang. Nah, targetnya terus dunia. Manusiawi toh Pak, kita nyari ilmu buat nyari kerja, buat nyari ijazah. Yo manusiawi lah Pak, kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Manusia itu kan memang fitrahnya begitu. Sudah nyampe ketiga berarti itu. Kita sering salah definisi tentang kata-kata manusiawi itu. Manusiawi itu bukan berarti yang jelek-jelek semua manusiawi. Yang baik-baik juga manusiawi kok. Kamu bilang Pak nikah itu manusiawi, iya. Nggak nikah juga manusiawi, karena oleh Allah manusia dikasih semua potensi yang mungkin. Buktinya ada orang nggak nikah juga bisa sampai meninggal. Kamu jadi orang baik bisa, jadi orang jelek juga bisa. Maka kebaikan juga manusiawi, kejelekan juga manusiawi. Karena potensi itu ada dalam diri kita. Kita selama ini kan pakai alasan manusiawi untuk yang jelek-jelek. Kak manusiawi lah Pak, sekali-sekali lihat gambar-gambar kayak gitu. Itu kan kita anak muda Pak, itu manusia. Loh, anak muda juga bisa yang baik-baik, tidak harus yang jelek-jelek. Kamu aja milih yang jelek, yang lain bisa buktinya milih yang baik-baik. Itu manusiawi. Jadi awas keliru mendefinisikan fitrah, kemanusiaan. Hari ini sering dipakai dalih untuk yang jelek-jelek. Sekali-sekali kamu baca sejarah sambil dijajar sama dirimu sendiri. Kira-kira Soekarno itu seumuran kamu sudah ngapain? Kemudian Sopolah, Ghazali seumuran kamu sudah ngapain? Oke, jadi pencari ilmu ada 3 model. Orang yang beruntung, orang yang beresiko. Di situ saya ganti pakai orang yang nekat, dan orang yang celaka. Kebanyakan kita ada di yang kedua. Jangan-jangan ada yang sudah tergelincir ketiga. Yang jelas kita harus berjuang agar ada di yang pertama. Disitulah nanti malaikat melindungi kita dengan sayap-sayapnya, dan semua makhluk mendoakan kita. Kalau malaikat aja melindungi kita kan, kita tidak perlu takut apa-apa lagi, tidak perlu khawatir apa-apa lagi.